Jadi kita akan mengenal CSS tingkat dasar. Nah, yang kita pelajari kemarin ada apa saja kira-kira? Ada HTML ya, HTML, tag-tagnya, bagaimana kita menulis struktur HTML ya. Kalau kita bicara struktur maka kita harus urut ya, urut. Nah, kemarin kita juga belajar mengenai beberapa tag ya, tag HTML, ada iframe, ada object, ada embed dan sebagainya. Nah, oke. Kalau kita melihat ya, ada dua buah pakaian di sini ya, yang digunakan untuk meme daripada CSS. Bisa kita lihat di sini ada filosofinya, yang mana kaos warna biru ini memiliki sebuah kotak ya, kotak ada tulisan CSS is awesome. Ini artinya dengan CSS kita sebenarnya bisa mengatur bagaimana membuat kotak, bagaimana membuat tulisan ini, dan bagaimana bisa mengarahkan tulisan ini agar tidak sampai keluar kotak. Jadi seperti itu. Nah, adapun ya yang akan kita bahas pada rekaman ini adalah pengenalan CSS, perkembangannya, aturan dasar penulisan CSS, pengenalan CSS selector, tipografi pada CSS, CSS box model, background, dan positioning. Ya, CSS sendiri itu merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, CSS sendiri adalah kumpulan dari kode program yang berbentuk sebuah aturan. Nah, dia digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan HTML. Menurut W3.org, CSS ya, adalah mekanisme sederhana yang mengatur gaya atau style, warna, ukuran, posisi, dan lain-lain pada halaman web. HTML ditujukan untuk membuat struktur konten dari halaman web, sedangkan CSS digunakan untuk tampilan dari halaman web tersebut. Nah, ada yang bilang bahwa HTML for content, CSS for presentation. Nah, ini ya analoginya seperti yang sudah pernah saya bahas di kelas, bahwa CSS dan HTML ini adalah korelasinya adalah ketika HTML itu adalah sebuah badan kita ya, yang terdiri dari struktur-struktur tulang yang membentuk badan kita, maka CSS ini adalah pakaian kita. Ya, rambut kita, pakaian kita, mata kita, bentuk mata kita, dan sebagainya. Kita kan memiliki appearance yang berbeda-beda. Nah, sama seperti HTML, ya, CSS ini dikembangkan pada tahun 1990-an ya, di mana dia memiliki versi 1, lalu dilanjut dengan versi 2.1, hingga saat ini kita menggunakan CSS 3. Nah, saat ini CSS 3 dikembangkan ya oleh ya, di sini maksudnya oleh, saat ini CSS 3 dikembangkan oleh Living Standard dan terus melahirkan fitur-fitur baru. Nah, karena CSS 3 mengadopsi sistem modul, maka tidak ada satu standar yang bernama CSS 3.0. Kalau HTML kan kemarin ada standarnya tuh ya, misalkan heading. Heading hanya heading 1 sampai heading 6. Nah, CSS 3 ini tidak ada standar di mana ketika kita ingin menuliskan sebuah CSS harus ada tag-tag tertentu, harus ada ikut aturan HTML dan sebagainya, itu tidak ada. Nah, jadi ini ya modul-modul yang ada pada CSS 3, ada media query dan seterusnya. Nah, dukungan web browser untuk CSS 3 ya, terdiri dari berbagai modul, sehingga sangat mungkin satu modul bisa berjalan di web browser tertentu, tapi belum didukung oleh browser lain.
Nah, ditambah lagi ada perbedaan versi untuk web browser yang sama. Jadi misalkan kita uh, di antara modul-modul ini ya, mungkin Chrome sudah bisa mengadopsi semua, tapi mungkin browser-browser yang lain, misalkan Edge, Firefox, dan sebagainya, mungkin hanya beberapa modul CSS saja yang tergenerate. Maka kadang-kadang ada tampilan yang mungkin berubah ketika kita membuka suatu website di Chrome, hasilnya lebih bagus, lebih lengkap. Tapi di browser-browser tertentu ya, misalkan Opera atau Firefox dan sebagainya, mungkin kurang. Jadi seperti itu. Ini bukan endorse ya. Tapi sering ditemukan bahwa Chrome ini lebih optimal. Ya, sebelumnya saya ingin mencontohkan ya bagaimana sebuah website itu kalau misalkan tidak menggunakan CSS. Misalkan kita buka uh, YouTube ya, youtube.com. Nah, ketika kita buka youtube.com, oh bukan ini kayaknya. Ya. Ketika kita buka youtube.com, nah ini ada sebuah plugin ya, yang dinamakan web developer. Ya, jadi ketika kita mendisable all styles, nah, maka tampilannya seperti ini. Jadi ketika website itu tidak dibarengi atau tidak diberikan CSS, maka tampilannya akan seperti ini, putihan. Jadi sangat sederhana sekali. Ya. Nah, ini yang membuat CSS ini sebenarnya sangat penting untuk diimplementasikan ke dalam sebuah halaman web. Ya. Ketika CSS-nya saya aktifkan kembali, maka muncul styling-styling yang biasa kita lihat. Jadi seperti itu. Jadi itulah urgensi daripada ketika kita membuat website, maka CSS ini harus ada. Adapun aturan dasar ya penulisan CSS, ada selector, declaration, property, dan value. Adalah inti dari CSS. Hampir semua kode CSS yang kita buat hanya terdiri dari keempat elemen ini. Jadi ada selector, ya, ini selector. Lalu ada declaration, ya. Declaration ini sepanjang ini declaration, namun declaration ini memiliki komponen. Komponennya yaitu property dan value. Bisa kita lihat di sini selektornya H1 ya. Kita buat declaration diawali dengan kurung kurawal. Ingat ya, kurung kurawal bukan kurung biasa atau kurung yang array, namun kurung kurawal. Nah, di sini ada property dan value. Nah, kita bisa set dua property dan masing-masing value. Jangan sampai tidak ada value-nya. Seperti itu. Ini ya aturan dasar. Masih di aturan dasar tulisan CSS. CSS ini bersifat case insensitive, artinya tidak membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Nah, dalam penulisan declaration, ya, property dan value umumnya white space akan diabaikan. Seperti itu. Nah, dalam bahasa pemrograman, secara umum, baris komentar atau komen adalah kode program untuk memberikan keterangan penjelasan mengenai cara kode program, cara kerja program. Nah, komentar tidak akan diproses oleh web browser, tapi ditujukan kepada kita sebagai programmer atau desainer untuk membuat kode tersebut. Jadi, komentar ini tidak akan dikompil oleh web browser, teman-teman. Nah, cuman untuk menuliskan komentar harus diawali dengan karakter slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Kalau di awal slash bintang, kalau di akhir ya itu bintang slash. Gampang ya, seperti itu. Nah, adapun cara-cara untuk mengimplementasikan CSS ke dalam HTML. Ini nanti sekaligus saya cobakan ya.
ada model eksternal, di mana eksternal ini file CSS-nya itu di luar file HTML kita. Tapi dengan satu syarat, untuk bisa memakai CSS yang sudah kita buat di luar file, kita harus memanggil dengan ini ya, link rel style sheet href my style CSS. Jadi seperti ini syarat kalau kita mau menggunakan CSS yang lokasinya di eksternal, artinya di luar file HTML kita, maka kita menggunakan tag link ya. Tag link ada atribut rel, style sheet, href dan sebagainya. Href ini kan semacam link ya, link untuk file kita. Nah, adapun inline ya, inline ini kita styling di langsung di tag PHP kita, di tag HTML kita. Jadi di sini kita nulis H1 misalnya. H1. Nah, di sini ada style, color, blue, text align, center dan sebagainya. Nah, di sini tidak perlu selektor karena dia sudah terseleksi oleh tag-nya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang internal ini dia tetap di luar uh, di luar HTML ya, di luar body, tapi tetap dalam satu file HTML. Jadi seperti itu. Maka dia harus tetap dimasukkan selektor. Seperti itu. Kalau yang inline kan tidak perlu selektor ya. Kalau ini tetap selektor. Tetap harus ada selektor. H1 atau body dan sebagainya. Oke, kita coba untuk membuat file CSS ya. Kita memasukkan ini, mungkin saya hapus dulu. Ini ya. Ini. Kita hapus dulu aja deh. Biar tahu. Oke, nah pertama kita akan membuat HTML. Masih ingat ya, live hack-nya kemarin tanda seru, terus kita enter, maka akan jadi HTML. Oke, CSS dasar. CSS dasar. Oke. Yang pertama apa dulu kira-kira? Inline dulu aja ya. Inline dulu aja. Inline CSS. Jadi inline CSS misalkan kita membuat heading ya, H1, selamat datang di materi CSS dasar. Oke, kita coba buka filenya. Sini, nah, selamat datang di materi CSS dasar. Kalau inline CSS, saya sebenarnya itu pengen ya, warnanya ini jadi biru dan tidak terlalu minggir. Artinya tidak terlalu mepet ke tepian sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tulis ya. Yang pertama kita buat style ya, padding mungkin 30 px ya. Nah, untuk yang H1 style ya, color misalkan biru ya warnanya. Ini ya, yang awalnya tadi hitam warnanya dan agak minggir, sekarang jadi agak ke tengah dan warnanya biru. Oke, seperti ini. Kita tambahin tanda seru di sini. Oke. Ini kalau misalkan kita pakai inline. Kalau misalkan kita mau pakai internal CSS ya, kita buat misalkan contoh tulisan yang menggunakan internal CSS ya.
awalnya akan tidak ada stylingnya. Kita styling. Tempatnya styling itu di head ya teman-teman. Mohon maaf, maksudnya di bawahnya head. Ya, seperti ini. Style. Nah, tadi harus ada selektor ya. Misalkan H3 tadi. H3 itu kita buat H3 di sini. H3 ini kurung kurawalnya. Font. Color ya. Color. Saya pengen warna coklat. Berarti saya pilih brown di sini. Kita lihat. Nah, ini ya, warnanya coklat. Artinya setiap ketika kita pakai selektor ini H3, maka setiap tag H3 yang kita buat itu akan otomatis menjadi coklat. H3 ini masih pakai line internal CSS. Nah, jadi tanpa perlu kita styling lagi ya, itu otomatis sudah tergenerate ya, file tulisan yang sudah mengadopsi CSS ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk eksternal ya. Misalkan H3 eksternal, ini contoh berikut contoh tulisan yang menggunakan eksternal CSS. Agak rame ya di sini ya. Nggak tahu rame apa itu, ada suara motor. Kayaknya ada kampanye. Oke, nah kita buat filenya ya. Kita remove dulu supaya teman-teman tahu. New file style.css. Nah, misalkan P color. Mohon maaf, ini mungkin saya ganti P aja ya, biar cocok. Biar cocok. Terus habis itu ya kita kasih warna koral misalnya. Oke, nah terus habis itu kita coba save. Belum ya? Belum. Kenapa kok belum? Karena kita harus panggil file CSS-nya ya. Nah, caranya kita klik link ya. Jadi link ya, kita klik link file style sheet href style CSS. Ini merujuk kepada file style CSS di sini. Kalau misalkan kita masukkan ke dalam folder, assets ya, maka kita tambahkan assets CSS. Jadi dia mengarah ke folder asset file style CSS. Oke, kita coba sekarang, harusnya sudah bisa ya. Ini ya, jadi untuk yang ini saya panggil CSS-nya inline. Untuk yang ini saya panggil CSS-nya secara internal, mohon maaf. Kalau yang ini yang eksternal ya. Oke, kita kembali ke slide-nya ya. Metode eksternal CSS ini yang paling disarankan. Jadi memang secara
di lapangan kerja nanti itu CSS yang paling banyak diambil itu adalah CSS yang eksternal. Jadi setiap file HTML yang butuh style, jadi tinggal memanggil file CSS yang bersangkutan. Jadi tidak perlu ada perubahan style. Jika ada perubahan style nantinya hanya butuh mengedit satu file saja. Jadi ini efisiensi aja. Namun dalam beberapa kasus ya, internal atau inline CSS itu juga bisa dipakai teman-teman, terutama apabila kode tersebut hanya digunakan pada satu file HTML saja. Nah, ketika cara ini eksternal, internal, inline ya, itu bisa dikombinasikan sesuai kebutuhan. Jadi tidak hanya satu, pokoknya kalau aku mau pakai eksternal harus eksternal semua, tidak. Jadi tetap sesuaikan dengan kebutuhan. Namun yang paling saya sarankan adalah eksternal CSS teman-teman ya. Ini untuk efisiensi saja. Karena kita sebenarnya memfokuskan kepada analogi tadi ya, bahwa HTML ini khusus untuk struktur ya, struktur atau badan kita. Kalau CSS itu pakaiannya. Ya seperti itu. Itu untuk istilahnya kayak mencocokkan dengan mencocokkan dengan analogi tadi. Nah, inline CSS biasanya digunakan untuk mengoverride ya, eksternal CSS apabila tidak dapat di-generate perubahannya. Nah, jadi inline CSS itu sebenarnya digunakan untuk mengoverride eksternal CSS apabila tidak dapat di-generate perubahannya. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi eksternal kita mungkin tidak terbaca oleh browser. Maka daripada kita ngedit yang mana gitu ya, kadang-kadang eksternal itu kan ada banyak ya, bisa sampai ribuan dan sebagainya, bener. Jadi kadang-kadang bisa sampai ribuan. Nah, kita akan susah nyarinya, daripada susah-susah nyarinya kita langsung override di inline. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada CSS selector ya, adalah sebuah pola atau pattern yang digunakan untuk mencari suatu tag atau elemen di HTML. Selektor dalam CSS ini sangat beragam teman-teman. Ada universal selector, elemen selector, class selector, ID selector, attribute selector, group selector, elemen specific selector, descendant selector, child selector, dan lain-lain. Dynamic pseudo class selector ya. Jadi ada universal selector, ada dynamic pseudo class selector ya, terdiri dari state pseudo class selector, structural pseudo class selector, dan lain-lain. Ya. Ini ya contoh-contohnya. Ada universal selector. Dia selalu diawali dengan bintang. Ya. Artinya semua yang ada di HTML itu colornya blue, background color white. Nah, ini biasanya diperuntukkan untuk background, teman-teman. Diperuntukkan untuk background. Jadi walaupun HTML-nya ada dua, selama CSS ini dipanggil ya, maka semuanya akan berwarna putih. Nah, ada elemen selektor ya, tadi kita coba praktekkan ya. Kalau elemen selektor ini dia harus sesuai dengan tag HTML. Jadi H1 ya, colornya purple. Jadi setiap saya membuat tag H1 maka warna yang muncul ini adalah purple. Dengan catatan selama CSS itu dipanggil jika CSS itu CSS eksternal. Ya, seperti itu. P juga sama. Nah, adapun kelas selektor ya, kelas selektor ini kita bisa memberikan selektor sesuai dengan keinginan kita sendiri, namanya. Misalkan .sukses, .danger, dan sebagainya. Ya. .sukses color green. Nah, cuman dia harus dipanggil ke dalam kelas. Karena titik ini mengindikasikan dia atribut kelas. Ya. Nilai atribut untuk atribut kelas. Jadi ketika teman-teman mau .sukses, .gagal misalkan seperti itu, .gagal, maka di kelasnya harus kelas sama dengan /gagal. Maksudnya petik 2 gagal. Kalau ini di sini gagal, maka di sini harus gagal.
colornya red misalkan seperti itu. Oke, kita contohkan ya, misalkan kelas selector ini komen, jadi misalkan sukses ya. Sorry, color green ya, green aja, green yellow. Nah, dot gagal colornya biasanya apa kalau gagal? Red ya. Kalau dot alert ya, alert, maka colornya yellow ya, yellow. Maka kita sekarang coba implementasikan ya. H1 kelas sukses ya. Betul ya tadi ya, sukses ya. Oh ya betul. Kelas sukses, maka ini adalah tulisan sukses, kelas sukses ya, kelas sukses, lalu ada H3 ya, kita kasih kelas alert. Nah, ini adalah kelas alert, ini adalah kelas alert ya. Lalu ada H5 kelas gagal ya. Ini adalah kelas gagal. Ya, seperti itu. Kita coba lihat di webnya. Nah ini ya. Nah, ini adalah kelas sukses, ini adalah kelas alert, ini adalah kelas gagal. Ya seperti itu. Ini kalau misalkan kita pakai kelas. Adapun cara yang cepat ya teman-teman, biasanya saya sering gunakan ini H3. Misalkan kita mau memanggil H3 dengan kelas sukses, ya. Itu tinggal gini aja ya, H3 dot sukses. Nah, maka dia langsung mengenerate tag pembuka H3, tag penutup H3 dengan kelas sukses ya. Nah, kita tinggal isi teksnya. Oke. Nah, ini seperti itu ya teman-teman. Kembali lagi ke slide ya. Ada ID selector ya. Kalau misalkan kita tadi kan kelas selector ya, itu harus pakai dot. Nah, ini juga sama ya. Artinya kita masih bisa memberikan kelasnya ini sesuai dengan keinginan kita ya. Misalkan ada pesan ya, pesan color blue ya. Tapi bukan diawali dengan titik, melainkan pagar ini ya, tanda pagar. Maka kita manggilnya bukan kelas lagi tapi ID ya. Kita contohkan di sini ya, misalkan slash dash ya. Dash tanda pagar ya, tanda pagar, misalkan primary color aqua misalnya. Nah, H3 ya, bukan kelas ya, tapi ID primary ini adalah ID primary. Nah ini ya, ini adalah ID primary. Jadi seperti itu. Adapun atribut selector, group selector ya, group selector ini
kita bisa membuat tag-nya itu kalau misalkan kompak ingin warna merah ya, untuk tag-tag tertentu misalkan H1, H2, dan P warnanya merah, maka kita bisa kasih warna merah. Ada elemen specific selector, child selector, dan descendant selector. Descendant ini kayak turunannya kan gitu. Kalau kemarin mungkin body dan div ya, itu bisa dibuat sama. Ada CSS selector yang dynamic pseudo class selector ya. A link, A visited, A hover, A aktif, dan input fokus. Jadi ketika kita ingin memberikan, misalkan kursor saya taruh di sini ya, dynamic pseudo class selector. Ketika ada misalkan hover ya, warnanya biru, maka ketika kursornya saya taruh di sini tanpa saya klik, itu tulisan dynamic pseudo class selector ini jadi biru. Tapi ketika sudah saya nggak ke atas tulisan ini lagi, maka dia berubah warnanya menjadi warna yang sebelumnya di state. Mungkin misal warna hitam contohnya. Lalu ada step pseudo class selector, teman-teman bisa lihat. Lalu ada struktural pseudo class selector. Nah, ini ya, tadi ya, berkaitan dengan inline CSS yang mengoverride ya, internal atau external CSS ya. Jadi konsep daripada cascading itu memiliki aturan mengenai style mana yang layak diprioritaskan. Kita bisa lihat di sini bahwa inline CSS ini prioritasnya lebih besar daripada internal atau external CSS. Dan internal atau eksternal CSS ini lebih besar daripada browser bawaan. Jadi browser bawaan ini memiliki CSS sendiri sebenarnya. Cuman dia tidak diprioritaskan. Jadi ketika kita membuat HTML putihan itu sebenarnya web browser ini sudah mengadopsi style CSS. Tapi CSS-nya web browser bawaan. Nah, internal dan eksternal CSS ini akan mengoverride web browser bawaan. Ini seperti itu. Nah, inheritance ya adalah konsep di mana sebuah style bisa diturunkan dari parent induk kepada child element atau elemen anak. Ada specificity merupakan metode perhitungan nilai untuk menentukan selektor mana yang akan didahulukan. Nah, adapun perintah important ya, tadi kan kita belajar mengenai, tadi kan kita sudah mengetahui ya, ada inline CSS di atas internal dan di atas web browser. Namun ada lagi ya, di atas langit masih ada langit, maka di atas inline CSS ada perintah important. Ya, tapi ini sifatnya digunakan ketika kasus-kasus tertentu aja ya, dengan menambahkan perintah important. Ya, sebuah properti CSS akan memiliki prioritas paling tinggi dan hanya bisa dikalahkan oleh perintah important lain yang lebih spesifik. Jadi seperti ini. P, color green important. Jadi misalkan kita membuat tag ini kan untuk tag P ya, kita membuat lagi selektor P color red tapi tidak ada important, maka yang didahulukan adalah yang important ya, seperti itu. Nah, adapun tips ya dari saya untuk membuat kode CSS, yang pertama, kurangi penggunaan inline CSS. Jika memungkinkan, kurangi penggunaan internal CSS. Ya, rencanakan struktur HTML yang akan dibangun. Pertimbangkan jika ingin menggunakan ID selector. Karena ini sebenarnya jarang sekali sih teman-teman. Saya kebanyakan menggunakan kelas atau universal. Batasi penggunaan group selector maksimal 3 level. Ya, artinya cuman 3 aja. Ya, seperti ini. H1, H2, P. Jangan sampai H1, H2, H3, H4, H5, H6, P, ya, dan sebagainya. Manfaatkan fitur inheritance. Seperti itu. Tipografi pada CSS ya. Ini adalah sebuah seni untuk mengatur huruf teks untuk membuatnya lebih mudah dibaca dan menarik secara visual.
Terdapat sekian banyak properti CSS yang berkaitan dengan tipografi, di antaranya font family, font size, color, font weight, font style, dan lain-lain. Ada text decoration, text transform, text align, line height, letter spacing, dan lain-lain. Nah, satuan dalam length CSS itu memiliki dua kelompok, yaitu kelompok nilai absolut dan kelompok nilai relatif. Kelompok nilai absolut ini adalah satuan length yang nilainya tetap dan tidak terpengaruh oleh elemen di sekelilingnya. Contoh pixel, sentimeter, milimeter, point, inches. Jadi lebih statis lah ya. Kemarin kan kita sudah mencontohkan ya, kalau misalkan membuat iframe ya, itu dia saya kemarin kan saya contohkan kalau misalkan mau membuat Google Maps itu kan width-nya itu kalau bisa 100% supaya dia bisa menyesuaikan macam-macam resolusi. Jadi misalkan website kita nanti dibuka, dipublish itu kan nanti ada pengunjung dengan berbagai macam resolusi yang ada di device mereka. Makanya kita sebenarnya menggunakan nilai ini yang nilai yang relatif, cenderung relatif. Tapi ada beberapa yang harus kita pakai absolut. Kalau kemarin kan contohkan maps kan yang width-nya itu relatif, yang nilai absolutnya adalah yang height. Jadi seperti itu. Nah, adapun nilai relatif ya akan berubah-ubah tergantung posisi dan parent elemen. Contoh persen, EM, dan rem. Nah, CSS ya, mendukung setidaknya 4 notasi penulisan warna ya. Ada red, black, white, dan lain-lain. Jadi misalkan ini red, ada black. Jadi kita langsung tulis black atau red gitu, itu sudah CSS sudah memahami. Lalu ada RRGGBB ya. Ini maksudnya adalah kombinasi angka heksadesimal atau biasa disebut hexcode. Ya, anak desain pasti tahu ini ya. Lalu ada format RGB, RRGG, BB, RGBA, RRGG, BB, AA. Kombinasi antara angka desimal red, green, blue. Lalu ada HSL. Merupakan singkatan dari hue, saturation, and lightness. Nah, pengenalan CSS box model, background, dan positioning. Jadi, setiap elemen yang ada di web kita itu akan diproses sebagai kotak. Ya. Nah, kotak ini dimulai dari yang namanya content age, padding age. Ya. Kita bisa lihat gambar di samping. Ini ada content age, ya. Lalu ada padding age, batas antara konten ya dan border. Jadi seperti itu namanya padding. Batas antara konten dan border. Lalu ada border edge dan margin edge. Nah, sebagaimana ya layaknya box atau kotak, masing-masing elemen HTML terdiri dari 4 lapis itu tadi. Konten, padding, border, dan margin. Konten ya dari sebuah elemen berada di yang paling tengah yang nantinya bisa diatur-atur menggunakan properti width dan height, tapi dia ini hanya bisa di width dan height ini hanya bisa diatur di kontennya saja. Kalau padding mungkin tidak bisa. Nah, padding ini jarak antara konten dan elemen border ya, pembatasnya ya, seperti itu. Nah, border adalah pembatas elemen. Di dalam CSS kita bisa mengatur ketebalan, warna, dan jenis-jenis garis yang digunakan. Lalu ada margin, adalah jarak pembatas sebuah elemen dengan elemen lain di sekelilingnya. Nah, adapun properti pada CSS box model ya, ada width, height. Ya. Contohnya width 100px. Ini nilainya kan absolut ya. Karena pixel tadi absolut. Lalu ada overflow ya, overflow alternative value. Ya, ada visible, hidden, scroll, dan auto. Jadi seperti itu. Lalu ada padding, border radius, margin, dan lain-lain. Nah, ada properti box sizing ya. Setelah memahami konsep box model, bisa diambil kesimpulan bahwa
dimensi total sebuah elemen dihitung dari width atau height plus padding plus border plus margin. Ya, karena memang komponen ini yang ada di sebuah box model. Nah, namun ada satu properti khusus yang bisa mengubah aturan ini, yaitu box sizing. Nah, properti ini dipakai untuk menentukan apa saja yang terhitung dari dimensi elemen. Nilai yang bisa diisi adalah content box atau border box. Nah, properti box sizing ya, merupakan nilai default web browser. Dengan nilai ini, properti width dan height dipakai untuk menentukan bagian konten saja, terpisah dengan padding, border, serta margin. Nah, sedangkan jika sebuah elemen diset dengan box sizing border box, ya, kalau tadi kan content box ya, nah ini border box, maka nilai width dan height sudah termasuk padding dan juga border. Nah, kita bisa set background ya, ada body ya, background color. Jadi ini untuk body. Ketika kita membuat tag body ya, style background color, misalkan background color orange, maka yang tertampil orange. Nah, misalkan ada lagi div ya, div, kita buat div di sini, div kita buat div style background color, warnanya apa ya, black misalnya. Nah, maka yang ditampilkan ini black, walaupun backgroundnya orange, tapi dia masih ada background lagi black. Ini adalah background daripada div. Jadi div kita ini mengakomodir sepanjang kotak hitam. Misalkan kita mau tambahkan padding ya, padding 30px ya. Nah, seperti ini. Dia akan tambah ukuran ya. Dia akan tambah. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui tadi ya, nilai yang jadi dimensi total sebuah elemen dihitung dari width, height, padding, border, dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Ketika paddingnya kita tambahkan, maka semuanya akan menyesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi kita coba buat div lagi ya, untuk yang tambah ini. Div selalu perhatikan kerapihan ya. Div style color ya, color background color mungkin blue violet ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa membuat background di dalam background. Nah, seperti itu. Nah, contoh penulisan singkat properti background ya, setiap nilai dipisah dengan spasi kecuali untuk position dan size yang dipisah dengan tanda garis miring. Ya, misalkan ini contoh, kita ingin membuat atau men-set ya, bottom-nya 200 dan right-nya 200. Maka bottom kita tulis bottom right, yang nantinya dia ini akan menjadi property ya, property value property bottom nilainya value-nya 200 px, begitu juga property right value-nya 200 px. Jadi seperti itu ya. Ada CSS positioning ya, pengaturan posisi pada sebuah HTML ya, yang dapat dilakukan dengan menerapkan sekian banyak properti CSS yang ada. Di antaranya position, static, relative, absolute, fixed, sticky, display, non, inline, block, inline block. Z-index mengatur urutan elemen ketika saling bertumpuk, float, non-inherit, left, right.
Jadi seperti itu. Misalkan saya ingin membuat position sticky. Ya, posisi